Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita jumpa dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, insya Allah untuk 1 tahun ke depan kita akan belajar bersama-sama dalam mata pelajaran TIK. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, untuk tahun ajaran baru ini kita menggunakan buku TIK yang terbaru, terbitan dari Erlangga. Bukunya seperti yang Ustazah tampilkan ini. Dan untuk pertemuan pertama kita hari ini, kita akan membahas pelajaran 1, melakukan penghitungan sederhana. Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke koperasi sekolah atau ke toko alat tulis untuk membeli alat tulis yang kalian butuhkan? Dan pernahkah kalian menghitung harga alat tulis yang kalian beli? Nah, anak-anak, ternyata berhitung itu sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu menghitung harga barang atau alat tulis yang kita beli. Tujuannya apa? Tujuannya agar uang yang kita bawa itu cukup untuk membeli barang atau alat tulis yang kita butuhkan. Kemudian bagaimana cara kalian bisa menghitungnya? Nah, kalian bisa menghitungnya dengan mudah, yaitu menggunakan program pengolah angka. Apa itu program pengolah angka? Program pengolah angka merupakan program yang digunakan oleh penggunanya untuk menyusun dan mengombinasikan data. Program pengolah angka ini bisa membantu kita untuk melakukan penghitungan yang panjang, sehingga mempermudah kita untuk melakukan penghitungan dengan cepat, rapi, dan teliti. Program pengolah angka yang kita ketahui dan sering kita gunakan adalah Microsoft Excel. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan penghitungan di Microsoft Excel, terlebih dahulu kita pahami dulu apa saja rumus serta kode yang bisa kita gunakan untuk melakukan penghitungan di Microsoft Excel. Seperti yang sudah ada di layar video, di situ ada nama rumus serta kode di Excel-nya. Untuk penjumlahan, tandanya ada tanda tambah, pengurangan ada tanda kurang, kemudian untuk perkalian ada tanda bintang, serta untuk pembagian ada tanda garis miring. Kemudian di sampingnya itu ada lagi rumus serta kegunaannya untuk apa. Jadi rumus min itu digunakan untuk menentukan angka terendah. Rumus max digunakan untuk untuk menentukan angka tertinggi. Sedangkan tanda atau rumus average untuk mencari rata-rata. Serta terakhir ada rumus sum untuk menjumlahkan angka. Nah, anak-anak, sekarang Ustazah akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara melakukan penghitungan di Microsoft Excel. Sebelum Ustazah tunjukkan caranya, terlebih dahulu Ustazah akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuka Microsoft Excel. Di sini nanti Ustazah akan menunjukkan dengan 2 cara ya. Cara yang pertama, pada layar desktop kalian, kita klik kiri 2 kali pada icon Microsoft Excel yang ada di layar desktop. Ya, kalau sudah ketemu ikonnya, kemudian kita klik kiri 2 kali. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kalau sudah akan muncul seperti ini, kita klik blank workbook. Kalau sudah, ya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari lembar kerja Microsoft Excel. Selanjutnya, cara yang kedua, itu kalian bisa mencari melalui kotak pencarian. Di pojok kiri, kita tuliskan Microsoft Excel. Nah, kemudian akan muncul
ikonnya, nanti lanjut klik kiri pada ikonnya. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai lagi. Kemudian langkah selanjutnya blank workbook. Kemudian akan muncul tampilan Microsoft Excel. Setelah kita bisa membuka Microsoft Excel, selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan penghitungan di Microsoft Excel. Nah, sebelum kita melakukan penghitungan, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 3. Ya, Microsoft Excel itu ditampilkan, tampilan Microsoft Excel itu terdiri dalam bentuk kolom dan baris. Nah, yang kolom itu yang mana? Yang kolom itu yang ditampilkan atau dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian yang baris itu ditampilkan atau dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Potongan antara kolom dengan baris disebut dengan sel. Contohnya, ini kalian perhatikan kotak yang berwarna hijau ini. Nah, itu namanya sel A1. Kenapa disebut sel A1? Karena dia terletak pada kolom A baris ke-1. Oleh sebab itu namanya sel A1. Contoh lagi, ini Ustazah klik di sini, akhirnya akan muncul warna hijau di kotak ini. Nah, kotak yang berwarna hijau ini namanya sel D3. Kenapa disebut D3? Karena dia terletak di kolom D baris ke-3. Sampai di sini paham ya bedanya kolom dengan baris dan juga yang dinamakan sel. Selanjutnya setelah kalian mengenal sel dan juga kolom serta baris, akan melakukan penghitungan di Microsoft Excel menggunakan rumus-rumus yang tadi sudah Ustazah tunjukkan sebelumnya. Contohnya di sini Ustazah akan sesuaikan dengan di buku paket kalian halaman 4. Ya, kita ketik toko alat tulis Dora. Ya. Ketikkan saja sesuai dengan yang ada di buku paket, kemudian barang pada sel A3 kita beri keterangan barang, kemudian di sampingnya harga satuan, bisa kita tarik untuk memperbesar kolomnya ya. Kemudian jumlah barang, dan terakhir harga. Kalian bisa ketik sampai selesai ya, seperti pada lembar kerja halaman 4 yang ada di buku kalian. Setelah tadi selesai kita mengetik seluruhnya, sekarang kita akan menghitung atau melakukan penghitungan di Microsoft Excel. Kita akan menghitung apa saja? Kita akan menghitung total harga, kemudian jumlah biaya, pembayaran, serta kembaliannya. Untuk total harga, rumusnya itu harga satuan dikalikan jumlah barang. Jadi nanti tiap selnya berbeda-beda ya, disesuaikan harga satuan serta jumlah barangnya. Contohnya untuk yang pensil ya, dalam menghitung menggunakan Excel itu diawali dengan sama dengan. Untuk sebelum menghitungnya atau memasukkan rumusnya itu diawali dengan sama dengan dulu. Sama dengan, kemudian
harga satuan dikali jumlah barang. Karena ini pensil, ya, pensil. Kita akan menghitung pensil, maka kita pilih harga satuan dari pensilnya, yaitu 2000. Kita klik pada sel yang tulis 2000 ini ya. Kita klik selnya. Kemudian dikali. Dikali itu tandanya atau kode rumusnya itu adalah bintang. Ya, bintang. Bintang bisa dicari di keyboardnya ya, ada tanda bintang. Kemudian dikalikan jumlah barang. Jumlah barangnya di sini 5, kita klik selnya. Setelah itu muncul seperti ini. Ini adalah rumus selnya yang muncul. Kalau sudah seperti ini. Nah, muncul total harganya 10.000. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung pulpen. Sama dengan lagi. Kemudian kita klik harga satuan dari pulpennya. Kemudian diberi tanda bintang atau kali. Setelah itu diklik jumlah barangnya. Jumlah barang dari pulpen ada 3. Kita klik selnya, kemudian enter. Nah, kita lakukan sampai selesai. Dan di sini sudah ada cara catnya ya. Untuk menghitung keseluruhan, nanti kalau menghitung satu-satu mungkin akan lama ya. Sama dengan kali harga satuan dikali jumlah barang dan seterusnya. Nah, cara cepatnya adalah kita bisa langsung menarik ya di pojok yang atasnya sel yang akan kita hitung ini, sel terakhir ini, di pojok kiri sampai muncul tanda plus seperti ini. Kita tarik ke bawah. Kita klik, kemudian tahan dan tarik ke bawah. Nah, nanti akan muncul harganya per barang sesuai. Ya, jadi misal ini 900 dikali 2 hasilnya 1800 gitu ya. 5000 dikali 2 10.000 gitu. Jadi cara utamanya seperti tadi. Kalau sudah selesai atas sendiri dihitung dengan rumus, boleh bawahnya menggunakan itu cara cepatnya itu tadi, langsung ditarik ke bawah itu. Kemudian kita akan menghitung jumlah biaya. Menghitung jumlah biaya itu berarti rumusnya menggunakan rumus sum. Bagaimana caranya? Sesuai di buku paket kalian. Ya. Buku paket kalian bisa dibaca di sana untuk sum yang nomor 6 itu ya, sama dengan, diawali dengan sama dengan, kemudian ketik sum rumusnya, buka kurung ya, diberi tanda kurung, dibuka kurung dulu, kemudian dimasukkan selnya, sel yang atas sendiri atau sel D4 ya, D4 dimasukkan. Setelah itu diberi tanda 2 seperti tanda bagi. Ya. Titik 2 seperti tanda bagi, kemudian diklik sel terakhir. Spidol ini ya. Atau D10. Nah, itu tutup kurung. Jadi ingat-ingat ya, untuk sum itu rumusnya sama dengan sum, buka kurung dulu, kemudian diklik total harga yang paling atas. Setelah itu diberikan tanda bagi atau titik 2 sel bawahnya atau harga yang paling bawah. Setelah itu tutup kurung, akhirnya di enter. Nah, akan muncul total jumlah biaya yang dari harga-harga barang tersebut. Setelah itu kita akan melakukan pembayaran. Misalkan ini bisa diisi sendiri ya. Misalkan kalau total belanjanya itu 114.400, semisal kita memberikan uang 120.000. Ya, kita memberikan uang 120.000. Kita masukkan 120.000 di pembayaran. Kembaliannya kira-kira berapa? Bagaimana cara menghitung kembaliannya? Caranya sama dengan pembayaran ya. Pembayaran dikurangi jumlah biaya. Jadi sel pembayaran ini kita klik. Kemudian kita beri tanda kurang. Dikurangi jumlah biaya. Nah, yang jumlah biayanya itu kan 114.400 lah. Sel 114.400 atau sel D12 ini kita klik.
kemudian kita enter. Nah, ini kembaliannya 5.600. Sampai di sini jelas? Nanti sambil bisa di rumah mungkin dipraktekkan ya, sekaligus dibaca-baca lagi buku paketnya. Kemudian ada tambahan dari Ustazah, untuk harga itu misal kita ingin memberikan tanda rupiah di depannya, karena ini kan harga ya, harga itu ada rupiahnya, ada uangnya. Itu caranya kita blok keseluruhan harga satuan ini, harga per harganya ini, kemudian kita klik kiri, kita pilih format cell, kemudian pilih currency. Nah, selanjutnya ada simbol, kotak simbol ini kita ganti, kita cari Rp atau rupiah. Ya, kita cari ke bawah Rp atau rupiah. Nah, ini ada ya Rp Indonesia. Kita klik. Nah, itu oke. Nah, di depannya akan muncul tanda rupiah. Sama untuk total harga juga sama. Kita blok. Kemudian klik kiri, format cell, currency, kemudian simbolnya kita ganti dengan simbol rupiah. Rp, simbol Rp. Kita oke. Dan untuk jumlah biaya sampai dengan kembalian juga sama, kita lakukan hal yang sama, kita ulangi. Format cell, kemudian currency, simbol, ganti dengan Rp. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, seperti ini cara untuk menghitung di Microsoft Excel. Nah, ketika kalian sudah selesai menghitung di Microsoft Excel, selanjutnya kita akan menyimpan. Menyimpannya bagaimana caranya? Sama seperti kita menyimpan di Word. Jadi kita klik File, kemudian Save As, This PC, kita klik, kita uploadin selesai, kemudian pada file name itu kita ganti, ya bisa kita sesuaikan. Misal toko buku seperti ini ya, misal namanya toko buku. Itu kita save. Nah, ini sudah tersave, namanya sudah berganti ya di atas ini. Berarti sudah tersimpan. Sekian dari Ustazah untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.